Pertanyaan yang paling mendasar untuk kita di Indonesia adalah di tahun 2025 ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah seberapa kuat kemampuan militer kita dalam mengantisipasi perang regional, di mana saat ini Indonesia dikelilingi negara-negara yang mempunyai rudal balistik hipersonik. Yang kedua, seberapa kuat Indonesia dalam berkompetisi di dunia ekonomi global ketika PHK dan perusahaan banyak yang bangkrut. Yang ketiga, saat ini Indonesia adalah negara yang lemah ya dalam menyelesaikan teknologi baru untuk kepentingan ekonomi jika dibandingkan India dan China. Skala Indonesia belum terlihat dalam memberikan kontribusi global dalam dunia teknologi. Dunia saat ini sedang dalam tahap ketegangan, di mana ketika Presiden Donald Trump menjadi presiden untuk jabatan yang kedua, Donald Trump tentu tidak akan mematuhi hukum internasional. Karena kenapa? Hukum internasional itu ternyata banyak merugikan kepentingan Amerika sendiri. Oleh karena itu yang dipakai adalah hukum Amerika yang dia buat untuk menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Nah, kita tahu perang ini akan bisa berlangsung kapanpun. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah seberapa kuat sih militer kita dalam mengantisipasi perang regional seperti perang antara China dan Taiwan jika terjadi, maka sekutu-sekutu Amerika seperti Singapura, Australia itu kan harus terlibat. Filipina juga harus terlibat, apalagi Filipina mempunyai juga masalah teritorial ya, di Laut Cina Selatan dengan China. Nah, kita harus bertanya, kuat nggak kita untuk mengantisipasi serangan tersebut di mana memang persenjataan mereka jauh lebih canggih dibandingkan kita, karena anggaran belanja untuk kepentingan militer pun sangat tinggi. Ini yang harus dikaji secara mendalam, bahwa kapanpun konflik itu bisa terjadi di kawasan regional kita. Seberapa kuat Indonesia dalam berkompetisi di dunia ekonomi global ketika PHK dan perusahaan banyak yang bangkrut? Dan ini jadi pertanyaan bahwa kita memang banyak terlibat aktif dalam berbagai macam event internasional, khususnya dalam politik internasional untuk menjaga keamanan dunia, dan juga dalam banyak pembahasan tentang perdagangan internasional serta perubahan iklim ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warga dunia. Indonesia adalah satu inisiatornya. Tetapi sekarang adalah ketika terjadi banyak PHK di Indonesia, juga perusahaan yang banyak yang bangkrut. Ini seberapa kuat Indonesia bisa berkompetisi di dunia ekonomi? Minimal kita bisa berkompetisi di kawasan ASEAN, di mana saat ini kita melihat bahwa Vietnam dan Malaysia ini menjadi pesaing kita, kompetitor kita. Bahkan kita lihat Vietnam dan Malaysia ini berhasil mengundang banyak investor kelas dunia untuk menanamkan modal atau berinvestasi di kedua negara tersebut. Ini kan tantangan yang sangat besar. Tanpa itu akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa bersaing jika tidak ada perubahan dalam budaya kerja, khususnya budaya kerja birokrasi yang seharusnya bekerja lebih efisien dan merespon apa permintaan dari investor, dan juga melihat apakah ini menguntungkan kepada Indonesia atau tidak dalam jangka panjang. Saat ini memang Indonesia termasuk negara lemah dalam menyelesaikan teknologi baru untuk kepentingan ekonomi jika dibandingkan India dan China. Karena kenapa? India dan China adalah pelopor dari uh, manufaktur industri modern dengan inovasi-inovasi produk mereka. Nah, sedangkan Indonesia ini belum terlihat dalam memberikan kontribusi global dalam dunia teknologi. Kita memang banyak produk-produk baru yang masuk ke Indonesia ya, tetapi itu kita sebagai pembeli. Sekali lagi, kita pembeli bukan pembuat. Sedangkan produk-produk teknologi sekarang ini banyak dibuat di China dan juga India. Apalagi India dan China sekarang ini bersaing dalam teknologi robotik, dan kita tidak bisa menganggap enteng jika mereka terus melakukan inovasi mereka seperti
ya, inovasi mereka semakin kuat sementara inovasi kita semakin lemah. Ini kan menjadi sebuah pelajaran yang sangat serius bahwa pada akhirnya akan justru melemahkan ekspor kita. Sementara kita membutuhkan produk tetapi kita tidak bisa menciptakan sendiri. Akhirnya apa? Kita harus import dan ini sangat menguras devisa. Ini yang harus dipikirkan juga oleh kita semua bahwa kemandirian di bidang teknologi ini sangat diperlukan. Kita tidak harus selalu bergantung kepada negara-negara lain. Sudah banyak ketergantungan kita nih di bidang teknologi dengan negara lain dan ini yang harus dirubah mindset seperti ini. Saya Septendato dari Global Strategy ucapkan terima kasih banyak.